Pertemuan kita hari ini, pertemuan pertama, kita akan coba membahas perawatan permesinan kapal. Nah, kita paham bahwasanya perawatan permesinan kapal itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat penting untuk suatu perusahaan pelayaran, di mana dalam struktur fungsionalnya perusahaan pelayaran dengan tegas memberikan tanggung jawab terhadap perawatan dan perbaikan mesin itu kepada manajer armada, ya, yang melaksanakan dan dibantu oleh beberapa asisten manajer agar pekerjaan itu dapat dilakukan dengan baik. Nah, dalam hal ini juga manajer armada juga itu mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kapal tetap layak laut dan anak buah kapal lengkap dengan sertifikat-sertifikatnya sebagaimana yang disyaratkan oleh seorang pelaut, dan kapal juga harus siap menerima muatan setiap waktu, setiap diinginkan. Nah, dalam hal merencanakan anggaran belanja untuk pemeliharaan dan perawatan, manajer armada itu harus bisa berkoordinasi dan bekerjasama dengan nakoda, chief officer, chief engineer. Nah, sedangkan manajer armada ini juga bertanggung jawab untuk memelihara agar kapalnya tetap layak laut, dapat beroperasi sebagaimana seharusnya, dan dapat melengkapi juga anak buah kapal yang lengkap dan dengan sertifikat-sertifikat pelautnya, sertifikat-sertifikat yang diharuskan untuk seorang pelaut. Dan kapal itu harus siap berlayar, terutama kapal itu juga harus siap menerima muatan setiap waktu. Nah, anggaran belanja spare part dan target perawatan dan perbaikan itu sangat penting untuk menentukan komitmen dari manajemen perusahaan dan armada kapalnya menjadi yang terbaik, sebagaimana visi dan misi, di mana manajer armada itu harus dapat membesarkan perusahaan pelayaran itu, mengharumkan nama perusahaan pelayaran itu, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu mau bekerja sama dengan perusahaan kita, dengan kapal kita. Nah, di dalam maksud dan tujuan dari sistem perawatan itu untuk apa sih? Ya, untuk apa sih perawatan dan perbaikan permesinan kapal itu harus dilakukan? Nah, tujuan pertamanya itu, yang pertama sekali itu dia dapat untuk memperoleh, ya, dia dapat mengoperasikan kapal itu secara teratur serta menempatkan penjagaan keselamatan awak kapal itu dominan. Nah, serta muatan dan peralatan itu dapat terjaga dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, sedangkan untuk memperhatikan jenis-jenis pekerjaan yang paling mahal dan penting menyangkut waktu operasional kapal, karena kalau kapal itu sering rusak, operasionalnya akan terganggu. Nah, kalau operasional terganggu berarti cost yang dikeluarkan besar. Nah, makanya perlu sistem perawatan yang teliti dan baik dikembangkan secara saksama guna menghemat pengeluaran biaya perawatan kapal. Guna menjamin kesinambungan pekerjaan perawatan, ya, untuk teamworks, engine departemennya bisa mengetahui permesinan mana yang sudah dirawat dan mana yang belum dirawat. Nah, guna mendapatkan informasi umpan baliknya yang akurat dari kantor pusat, yaitu kita meningkatkan pelayanan perancangan kapal dan sebaiknya, sehingga fungsi kontrol manajemennya bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, tujuan khususnya apa? Tujuan khusus dilakukan perawatan dan perbaikan mesin kapal. Yang jelas sekali ya, tujuan khususnya itu mengantisipasi terjadinya suatu kerusakan yang lebih besar, dan berarti dan berguna juga untuk melaksanakan sistem perawatan terencana dan bisa memperkecil kerusakan yang terjadi dengan kita melakukan pengawasan mesin dengan baik, mengantisipasi kerusakan berat, dan dalam pengelolaan biaya yang sudah disiapkan itu bisa dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sekiranya kapal itu tidak dirawat dengan baik, apa yang akan timbul? Nah, itu penting kita ketahui. Bahwasanya kapal itu kalau tidak diperhatikan dengan baik, itu suatu saat tanpa kita sadari,
kapal itu bisa tabrakan dengan kapal-kapal lain, ya, karena kerusakan mesinnya secara tiba-tiba, tidak terkontrol dengan baik dan sebagainya. Dan juga kapal bisa tenggelam, ya. Yang kedua, kapal bisa tenggelam, termasuk anak buah kapal dan seluruh muatannya bisa total loss. Nah, ini disebabkan tabrakan pecahnya si chest. Nah, kebakaran yang timbul di dalam kamar mesin dan sebagainya. Yang ketiga, kapal itu bergetar akibat perawatan dan perbaikan protokol yang tidak tepat, sehingga dapat merusak bagian-bagian mesin lainnya. Yang keempat, kapal itu bergetar. Kenapa? Karena salah satu baling-baling dari propellernya itu yang pernah kandas, ya, itu menghantam balok keras, rusak bagian-bagiannya, ataupun bagian-bagian listriknya tidak pernah dikontrol. Nah, nah, kapal juga bisa delay. Kalau kapal delay berarti waktunya banyak terbuang. Itu dikarenakan kerusakan dan perbaikan yang dilakukan dan suku cadang yang tidak cukup. Yang kelima, itu pembengkakan overhead atau biaya kapal karena kerugian yang terus dan sulit diperkirakan atau dianggarkan. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah biro klasifikasi itu tidak akan merekomendasikan kapal untuk berlayar karena mesinnya dianggap tidak memenuhi persyaratan kelas. Sedangkan di sini, ya, uh, asuransi juga akan membebankan biaya yang paling besar, ya, biaya perusahaan yang secara keseluruhan tidak menjalankan perawatan perbaikan dengan benar atau low performance. Nah, faktor yang mendasari, apa saja yang mendasari perlunya dilakukan perawatan? Ya, pertama, kewajiban pemilik kapal itu untuk mempersiapkan kapalnya tetap dalam prima layak laut. Dan kapal itu adalah merupakan aset perusahaan yang mempunyai nilai investasi yang paling tinggi. Jadi diharapkan secepat mungkin dapat kembali modalnya. Nah, kondisi semua mesin, ya, di atas kapal itu harus dipertahankan. Apakah masih layak atau tidak? Karena dengan demikian yang namanya kapal, harga kapal itu ya ada di situ juga. Nah, itu sistem perawatan yang sedang dijalankan di atas kapal itu sesuai nggak, ya, dengan sesuatu yang sudah direncanakan. Nah, pertanyaan itu sering terjadi. Pentingnya biaya perawatan, ya, dan perbaikan pengadaan suku cadang sangat besar dan perlu perkiraan yang mendekati kepastian. Sedangkan commission day atau hari-hari efektif operasi kapal itu 1 tahun dan keuntungan-keuntungan yang dapat dihasilkan oleh setiap kapal yang dioperasikan selama 1 tahun atau dalam 365 hari kalender. Nah, itu dikurangi dengan hari-hari perawatan dan perbaikan. Nah, commission day ini adalah jumlah hari 1 tahunnya kapal berlayar ditambah dengan 15 hari kapal istirahatnya. Jadi dia berlayar 1 tahun itu 350 hari. Nah, apabila commission day-nya suatu kapal itu mencapai misalnya 350 hari kalender, ya. Nah, itu berarti kapal atau perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar, ya, bahwa kapal itu membutuhkan perawatan dan perbaikan bisa diantisipasi dengan biaya tersebut. Nah, sedangkan waktu menganggur itu kadang-kadang dikarenakan adanya kesalahan pihak kapal. Nah, apabila kapal itu sendiri tidak dalam bermasalah dalam perawatan dan perbaikan, namun kapal itu menganggur dikarenakan tidak adanya muatan misalnya. Jadi kerugian yang besar itu dapat diterima oleh perusahaan. Perusahaan akan menerima kerugian yang sangat besar karena kapalnya banyak nganggur. Makanya perlu di sini keaktifan dari manajer armadanya. Nah, terus untuk organisasi kapalnya, ya, organisasi kapal itu berbentuk organisasi universal, di mana semua kapal yang ada di seluruh dunia bentuknya sangat berbeda dengan organisasi di darat. Jadi organisasi di laut itu sangat berbeda dengan organisasi di darat. Nah, di sini dikatakan kalau di jabatan untuk
dan tanggung jawab di tiap-tiap bagian organisasi kapal itu dikatakan sebagai organisasi profesional. Ya, dilihat dari gambar organisasi kapalnya itu sebagai contoh, ya, seorang masinis 3 pada saat tugas jaga itu di pelabuhan dan KKM masinis 1 masinis 2 tidak ada di tempat, otomatis mendapat delegasi. Ya, delegasi tanggung jawab KKM itu ada pada masinis 3 yang tugas jaga. Ya, saya rasa mungkin sampai di sini yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu pembelajaran buat Anda. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.